Halo semuanya, perkenalkan nama saya Glaudia Jennifer Tanamaltan, dan pada hari ini saya akan membawa materi mengenai Critical Care Medicine. Lebih khususnya saya akan membahas tentang Intensive Care Unit. Apa yang dimaksud dengan Intensive Care Unit atau ICU? ICU yaitu suatu tempat atau unit tersendiri yang terdapat di dalam rumah sakit yang memiliki staf khusus, peralatan khusus ditujukan untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma, atau komplikasi-komplikasi. ICU biasanya digunakan untuk observasi, perawatan, terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, ataupun terapi pasien dengan cedera atau penyulit yang mengancam nyawa atau dengan potensial mengancam nyawa dengan prognosis dunia. ICU harus memiliki staf khusus dan peralatan khusus, di mana untuk staf khusus merupakan gabungan dari berbagai tenaga kesehatan profesional yang terdiri dari tim multidisiplin ilmu yang akan saling bekerja sama. Pengembangan tim multidisiplin ini sangatlah penting untuk meningkatkan keselamatan dari pasien, di mana staf khusus ini terdiri dari dokter dan perawat yang terlatih. Dokter dan perawat tersebut terlatih atau berpengalaman dalam intensive care. Dokter dan perawat juga mampu memberikan perawatan selama 24 jam. Kepala ICU merupakan seorang dokter ahli atau berpengalaman atau yang kita sebut dengan intensivis. Selanjutnya juga memiliki tenaga ahli laboratorium diagnostik dan teknisi alat-alat pemantauan. Untuk peralatan khusus di dalam ICU termasuk yaitu alat-alat pemantauan atau monitor, alat penopang fungsi vital, alat prosedur diagnostik, dan alat-alat emergensi. Apa saja syarat ruangan Intensive Care Unit atau ICU? Yang pertama yaitu terletak di sentral rumah sakit dan harus dekat dengan kamar bedah dan recovery room. Suhu ruangan di dalam ICU diusahakan harus pada 22-25 derajat Celcius. Ruangan ICU juga harus tertutup dan tidak dapat terkontaminasi dari luar. Ruangan ICU merupakan ruangan aseptik dan antiseptik dengan dibatasi oleh kaca-kaca. Kapasitas tempat tidur dalam ICU dilengkapi alat-alat khusus. Selain itu, tempat tidur juga harus beroda dan dapat diubah dengan segala macam posisi. Petugas maupun pengunjung yang masuk ke ICU harus memakai pakaian khusus untuk memasuki ruangan isolasi. Selain itu, ICU diatur sehingga tempat dokter dan perawat harus sedemikian rupa sehingga mudah untuk mengobservasi pasien yang berada dalam ICU. Apa saja tujuan pengelolaan ICU? Pertama, melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat. Kedua, mencegah terjadinya penyulit. Dan terakhir yaitu menerima rujukan dari level yang lebih rendah dan melakukan rujukan ke level yang lebih tinggi. Berikut merupakan ruang lingkup pelayanan ICU. Pertama yaitu penata laksanaan untuk mencegah komplikasi akibat koma yang dalam, imobilitas berkepanjangan, stimulasi berlebihan, dan kehilangannya sensori. Kedua yaitu diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit-penyakit akut yang mengancam jiwa dan dapat menimbulkan kematian dalam beberapa menit sampai beberapa hari. Ketiga yaitu memberikan bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus juga melakukan penatalaksanaan spesifik problema dasar. Keempat yaitu pemantauan fungsi vital tubuh terhadap komplikasi termasuk penyakit, penatalaksanaan spesifik, sistem bantuan tubuh, dan pemantauan itu sendiri. Terakhir yaitu memberikan bantuan emosional terhadap pasien yang nyawanya pada saat itu bergantung pada fungsi alat atau mesin dan orang lain. Setiap ICU harus memiliki kemampuan minimal ini. Satu yaitu resusitasi jantung paru, lalu pengelolaan jalan nafas termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator, terapi oksigen, pemantauan EKG terus-menerus, pemasangan alat pacu jantung dalam keadaan gawat, pemberian nutrisi enteral dan parenteral,
pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, pemakaian pompa infus untuk terapi secara titrasi, kemampuan melakukan teknik khusus sesuai dengan keadaan pasien, dan terakhir memberikan bantuan fungsi vital dengan alat-alat portabel selama transportasi pasien gawat. Berdasarkan fungsinya, ICU dibagi menjadi dua jenis, yaitu ICU khusus dan ICU umum. ICU khusus dikategorikan berdasarkan penyakit. Contohnya yaitu intensive coronary atau cardiac unit, respiratory unit, dan renal unit. Selanjutnya ICU umum, contohnya yaitu ICU biasa, NICU atau untuk neonatal, dan pediatri ICU. Klasifikasi pelayanan ICU ditentukan oleh ketenagaan, sarana dan prasarana, peralatan, dan kemampuan pelayanan. Dapat kita klasifikasikan menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tertier. Di mana primer harus dapat melakukan resusitasi, ventilasi bantu kurang dari 24 jam, dan pemantauan jantung. Untuk sekunder, harus dapat melakukan ventilasi bantu lebih lama, bantuan hidup lain yang tidak terlalu kompleks, sedangkan tertier harus dapat melakukan semua aspek perawatan atau terapi intensif. Mari kita bahas satu persatu mulai dari ICU primer, di mana ICU primer harus merupakan ruangan tersendiri yang letaknya dekat dengan kamar bedah, ruang darurat, dan ruang perawatan yang lain. ICU primer juga harus memiliki kebijaksanaan atau kriteria penderita yang masuk keluar serta rujukan. Memiliki seorang dokter spesialis anestesiologi sebagai kepala, dokter jaga 24 jam dengan kemampuan resusitasi jantung paru, konsulen yang membantu harus selalu siap dipanggil, memiliki jumlah perawat yang cukup dan sebagian besar telah terlatih, mampu melayani pemeriksaan laboratorium, ronsen, kemudahan diagnostik, dan fisioterapi, memantau dan mencegah penyulit pasien dan bedah yang beresiko. Selanjutnya, untuk ICU sekunder, pelayanan ICU yang mampu mendukung kedokteran umum, bedah, trauma, bedah saraf, vaskuler, dan lain-lainnya. Memiliki ruangan tersendiri, berdekatan dengan kamar bedah, ruang darurat, dan ruang perawatan yang lain. Memiliki kriteria pasien masuk, keluar, dan rujukan. Memiliki dokter spesialis yang dapat menanggulangi setiap saat bila diperlukan. Memiliki seorang kepala ICU yang bertanggung jawab secara keseluruhan atau intensivis, dan dokter jaga yang minimal mampu melakukan resusitasi jantung paru. Selain itu, mampu mengadakan tenaga perawat dengan perbandingan pasien dan perawat 1:1 pada setiap saat jika diperlukan. Memiliki perawat yang bersertifikat terlatih perawatan atau terapi intensif, mampu memberikan bantuan ventilasi mekanis beberapa lama, dan dalam batas tertentu melakukan pemantauan invasif dan usaha bantuan hidup. Mampu melayani pemeriksaan laboratorium, ronsen, kemudahan diagnostik, dan fisioterapi selama 24 jam, dan juga memiliki ruang isolasi dan mampu melakukan prosedur isolasi. Sedangkan untuk ICU tertier, memiliki tempat khusus tersendiri dalam rumah sakit, memiliki kriteria pasien masuk, keluar, dan rujukan, memiliki dokter spesialis yang dapat menanggulangi setiap saat bila diperlukan, memiliki seorang kepala ICU yang bertanggung jawab secara keseluruhan atau intensivis, dokter jaga minimal mampu melakukan resusitasi jantung paru, memiliki lebih dari 1 staf intensivis, memiliki lebih banyak staf perawat bersertifikat terlatih perawatan atau terapi intensif, mampu melakukan semua bentuk pemantauan dan perawatan atau terapi intensif. Selain itu, mampu menyediakan tenaga perawat dengan perbandingan pasien dan perawat 1:1 pada setiap shift untuk kasus berat dan tidak stabil. Memiliki paling sedikit seorang ahli dalam mendidik staf perawat dan dokter muda agar dapat bekerja sama dalam pelayanan pasien. Memiliki staf tambahan yang lain, misalnya tenaga administrasi, tenaga rekam medis, tenaga untuk ilmiah dan penelitian. Memiliki prosedur untuk pelaporan resmi dan pengkajian,
mampu melayani pemeriksaan laboratorium, ronsen, kemudahan diagnostik dan fisioterapi selama 24 jam, didukung oleh semua yang ahli dalam diagnostik dan terapi, seperti contohnya ahli penyakit dalam, ahli bedah saraf, ahli kebidanan, dan lain-lainnya, memiliki alat-alat untuk pemantauan khusus, prosedur diagnostik dan terapi khusus, dukungan hidup multisistem dalam jangka waktu tak terbatas. Apa indikasi masuk ICU? Dapat kita bagi menjadi prioritas 1, 2, dan 3, di mana prioritas 1 biasanya didahulukan daripada prioritas 2 dan prioritas 3. Apa itu prioritas 1? Yaitu pasien sakit kritis dan tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi. Contohnya bantuan ventilasi, alat bantu suportif organ, obat infus vasoaktif kontinus, obat anti-aritmia kontinus, dan pengobatan kontinus tertitrasi. Pasien-pasien ini contohnya yaitu pasien gagal nafas berat, pasien pasca bedah jantung terbuka, pasien shock septic, ataupun pasien gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam nyawa. Berikutnya yaitu prioritas 2. Prioritas 2 ditujukan untuk pasien yang memerlukan bantuan pemantauan intensif atau non-invasif, sehingga komplikasi berat dapat dihindari atau dikurangi. Misalnya, pasien prioritas 2 ini memerlukan pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial catheter, di mana contoh-contohnya yaitu pasien pasca bedah besar dan luas atau bedah mayor, di mana observasi intensif pasca bedah operasi, misalnya pada pasien post-trepanasi, post-open heart, post-laparotomi dengan komplikasi. Kedua yaitu pasien dengan penyakit jantung, paru, ginjal, ataupun penyakit lainnya. Lalu pasien memerlukan observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil. Lalu pasien dengan observasi pada pasca bedah dengan penyakit jantung. Selanjutnya yaitu prioritas 3, yaitu merupakan pasien sakit kritis tidak stabil yang memerlukan terapi intensif untuk mengatasi komplikasi akut, sekalipun kemungkinan sembuh dan atau manfaat ICU sangat kecil. Biasanya pada pasien prioritas 3 tidak dilakukan tindakan intubasi ataupun resusitasi jantung paru. Contohnya yaitu pasien dengan keganasan metastatik disertai penyulit infeksi, pasien dengan perikardial tamponat, atau pasien dengan sumbatan jalan nafas. Jika suatu kegawat daruratan terjadi di dalam ICU, kita memiliki urutan prioritas penanganan untuk kegawat daruratan tersebut. Kita menganut sistem 6B, yaitu pertama kita harus menangani sistem pernafasan atau breath, lalu sistem peredaran darah atau bleed, lalu sistem saraf pusat atau brain, lalu berikutnya yaitu sistem urogenital atau bladder, lalu kita menangani sistem pencernaan atau bowel, dan terakhir kita menangani sistem tulang dan persendian atau bone. Siapa saja pasien yang tidak perlu masuk ICU? Pertama yaitu pasien mati batang otak atau brain death yang telah dipastikan secara klinis dan laboratorium, kecuali pasien itu keberadaannya diperlukan untuk menjadi donor organ. Kedua, pasien yang menolak terapi bantuan hidup. Ketiga yaitu pasien secara medis tidak ada harapan dapat disembuhkan lagi, misalnya pasien karsinoma stadium akhir atau pasien kerusakan susunan saraf pusat dengan keadaan vegetatif. Lalu, apa saja indikasi untuk keluar ICU? Pertama yaitu penyakit atau keadaan pasien telah membaik dan cukup stabil. 2. Terapi dan perawatan intensif tidak memberikan hasil pada pasien dan prognosis jangka pendek buruk. 3. Yaitu pada saat itu pasien tidak menggunakan ventilator. Keempat, pasien mengalami mati batang otak. Kelima, pasien mengalami stadium akhir seperti ARDS stadium akhir. 6. Pasien usia lanjut dengan gagal 3 organ atau lebih yang tidak memberikan respon terhadap terapi intensif selama 72 jam. 7. Hasil pemantauan intensif menunjukkan bahwa perawatan intensif tidak dibutuhkan lagi.
8. Pasien atau keluarga menolak dirawat lebih lanjut di ICU. 9. Pasien atau keluarga memerlukan terapi yang lebih gawat, harus masuk ICU dan tempat sedang penuh. Sekian presentasi saya, terima kasih banyak.